kajian, tapi saya ingin menggarisbawahi Dimas nek coro gampangan ingin iki. Yang terjadi di elit politik nasional itu tidak seperti, sama sekali tidak seperti yang Anda baca di koran atau Anda dengarkan di televisi gitu ya. Satu. Nomor dua, apakah presiden berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Akan semakin tidak. Ya. Terus siapakah yang berkuasa? Gitu. Yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa. Jadi mereka membutuhkan ketidakpastian dari pelaku-pelaku di panggung ini, diadu domba sedemikian rupa. Nah, siapakah yang madu domba? Yang madu domba ini sudah juga sedang bertarung di antara mereka. Jadi nanti ada skala global internasionalnya, terus nanti ada tajallinya yang agak regional nasional, gitu ya. Nah, mereka ini pokoknya kalau ndak Yahudi Timur ya Cina Barat, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti timelinenya adalah 5 tahun kemudian 10 tahun ini kita mengalami pertaruhan. Indonesia akan dimik-dimik kembali bangkit menggeliat, atau akan hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos total tahun 2024. Nah, siapakah mereka ini? Pasti adalah konstelasi para pemilik modal, baik di tingkat internasional maupun regional dan nasional. Nah, itu lapisan-lapisan ini juga bertarung satu sama lain, tapi yang pasti ada rasnya mereka. Yang paling bermain adalah orang-orang yang sudah datang ke Nusantara sejak abad ke-13, tetapi sampai hari ini mereka berposisi masih tamu secara kultural di Indonesia. Lagi engko jajal diskusi ning warung-warung, kok isih dayoh maksudnya piye gitu ya. Ya. Jadi ada orang yang sudah kerja dan kaya raya di sini, tapi dalam hatinya masyarakat Indonesia mereka masih tamu, jadi belum pantas jadi gubernur sebenarnya. Lu kok ngguyu gitu? Misalnya, padahal dialah yang nanti akan diangkat untuk sampai ke puncak oleh konspirasi itu. Karena nanti yang diciptakan adalah sistem-sistem yang menguntungkan roti dan keranjang-keranjang mereka bekerja sama dengan konstelasi internasional. Nah, jadi saya ingin memperingatkan kowe isih dayoh. Kowe aja banget-banget lemu pecicilan, ya. Iki Indonesia iki aja rumangsamu ming kaya sing kok sangka. Ana liya-liyane lho Indonesia iki. Bangsa Indonesia itu banyak. Dan ada segmen-segmen, ada level-level, ada kesatria-kesatria, ada kader-kader, ada bermacam-macam dari bangsa Indonesia ini yang juga akan menjadi faktor dari berubahnya Indonesia. Jadi jangan dipikir Indonesia akan berlangsung persis seperti yang kalian skenariokan. Ada macam-macam, bukan hanya manusianya macam-macam, bukan hanya anak mudanya bermacam-macam. Ada arus yang menuju masa silam dan kematian, dan ada arus yang sedang bangkit pelan-pelan menjadi manusia kader Nusantara yang baru. Yang semakin banyak jumlahnya di mana-mana, dan usia mereka 10 tahun lagi adalah usia pemimpin di tingkat-tingkat yang bermacam-macam. Maksudku kue iki pemimpin yang berikutnya, ngono lho. Jadi siap-siap mulai saiki, ngono ya. Oke. Muhtasib wis ben kursus dhewe kono. Tuh. Karena dia punya kesibukan sendiri yang sifatnya kosmis ya, dia kosmis. Pokoknya dia hubungannya sama Tuhan konflik tiap hari sama Tuhan. Piye to karepmu kowe iki? Nah gitu lah gitu. Itu urusan, itu kan salah satu hiasan Indonesia sehingga disukai para malaikat karena ada kaumul muhtasibin itu kan. Oke. Oke ya, jadi singkat kata begini. Anda jangan benci Jokowi, jangan benci Mega, jangan benci siapapun yang seakan-akan sedang berkuasa. Anda harus merasa kasihan kepada mereka. Dan doakanlah Jokowi yang terus-menerus mendapat tekanan. Anda tahu kan kalau SBY itu kan selalu ragu. Kalau yang sekarang ini tidak ngerti apa yang diragukan atau apa yang ditegasi. Itu. Masih lumayan kalau dulu kan masih ragu,
terhadap sesuatu hal ini, sesuatu halnya dia tidak ikut menentukan. Jadi arep ragu ki ora ana dalane, arep tegas karo dalane, akhirnya sing metu iku dudu saka atine, dudu saka pikirane dhewe. Gitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau ini oleh Allah segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Jelas ya? Jelas maksudnya ya? Gue ngerti sastra toh? Nah. Sementara yang sangat bernafsu untuk bertarget tahun ini harus menggantikan orang yang penuh tekanan-tekanan ini, kita doakan mudah-mudahan dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bersu'ul khotimah. Iki ya jelas tau kudune. Nah, gitu. Jadi nek di YouTube iki berdebat sik lagi ngafirke aku gitu. Gitu teman sekalian wes. Untuk itu emang Anda terpengaruh dengan semua itu kan tidak. Anda kan punya kedaulatan, Anda kan punya kemandirian, Anda punya keyakinan hidup. Dan semakin hari Anda semakin tenang dengan keyakinan Anda. Dan Anda tahu rakyat Indonesia kan sama sekali semakin tidak tergantung kepada pemerintahnya. Mau dolar 18.000 iki ya. Ora berpengaruh kanggo sing nggawa payung ning ngarepe mall kae. Wis pokoke nek nggawa payung ana udan nyeterke nang mobil entuk piro ning prapto piro kan Anda semua kan tidak terlalu terpengaruh. Bahkan di Jawa Timur anak-anak muda nantang, ayo iki yuk gurung mundhaki BBM ya apa iki. Kurang ajar. Nang wis ayo diunggahno ayo. Nang wis. Mosok gak mundak-mundak iki lho. Ayo diunggahno ayo sepur mesisan 4 kali lipat ayo apa ngono. Engko tak delet tekek ndek ndur balas. Nek tak delet tekek supaya gak mlaku mesisan wis. Gitu loh. Pesawat-pesawat barang iki. Lho wong gimana kita mau bikin konferensi Asia Afrika itu kan Bung Karno punya karya. Itu kan konferensi negara-negara non-blok. Non-blok. Lho kowe iki gak konferensi non-blok kok njaluk perlindungan nang jeraganmu iki piye? Njur pura-pura digawe pesawat tapi didandani sik le dandani regane luwih larang timbangane pesawat sing dikekke. Piye coba kowe? Kuwi kan ya Allah ya Rabbi, memang presiden itu syaratnya satu kok, harus tahu apa yang harus diragukan dan apa yang harus ditegasi. Iki ora ana bahane iki, arep ragu ya ora cetha, arep tegas ya ora cetha kan begitu. Kan nyenengke to kuwi. Tidak pernah ada bangsa yang mendapat hiburan sebagaimana kita. Gitu kan? Tidak, jangankan kan kalau dalam Islam tuh, kalau dalam bahasa Arab tuh ada namanya uslub. Uslub itu diplomasi tingkat tinggi. Seperti saya mengatakan, mudah-mudahan segera terbebas dari tekanan, itu uslub. Ketika saya acara dengan KPK yang pertama, saya berdoa, ya Allah, segera bubarkanlah KPK. Itu kan uslub, artinya maksudnya kehakiman, kepolisian, kejaksaan sudah beres, bisa menjalankan tugasnya dengan jujur sehingga tidak diperlukan KPK. Jadi kalau KPK didoakan untuk bubar itu artinya supaya tidak perlu ada ad hoc lagi untuk mengurus korupsi kan gitu. Tapi orang karena pikirannya linier dan sastra kalimat aja tidak jelas. Maka ketika saya berdoa dengan tingkat uslub tadi, susastra tinggi tadi, orang paham loh kok Canun menginginkan KPK bubar karepe piye? Loh, nek KPK bubar berarti hukum sudah beres, kan begitu. Karena hukum belum beres, pelaku-pelakunya belum beres, diperlukan perangkat pembantu pemain bon-bonan yang namanya KPK. Kan begitu kan? Nah, kalau sudah kesebelasannya beres tidak perlu ngebon lagi. Nah, Indonesia ini lebih lucu lagi. Pemain bon-bonnya dimasukkan lapangan, yang pemain yang diganti tidak dikeluarkan dari lapangan. Bener nggak? Loh mestinya kalau diganti yang diganti keluar ki nggak tetap di dalam. Akhirnya gelut dewe sadu-saduan dewe. Kan gitu. Antara pemain pengganti sama pemain yang diganti. Kan begitu. Sampai hari ini toh sadu-saduan nggak karu-karuan. Kan ini nyenengke negara ini nyenengke. Saya luar biasa bahagia sebagai bangsa. Luar biasa bahagia iki tenan iki Jon iki malaikat yang nggak pernah ketawa jan nahan banget. Jan kudu guyu tenan kemenungsan ya toh.
Bahkan tidak ada tugas malaikat untuk tertawa, tidak ada. Malaikat itu semua serius. Tapi khusus untuk Indonesia ini akhirnya rundingan, wis ora apa-apa yang guyu wae ya. Ngono ku ya saking lucune kok piye. Edan tenan ambo tenan. Lho wong piye to wong panglima tertinggi TNI kok mendapat gelar anggota kehormatan. Lho panglima kok anggota kehormatan. Piye logikane iki? Gitu lho, piye to iki? Aku kok dikai anggota kehormatan mak iya. Lho piye to iki? Lho aku ini. Jadi, wah malaikat ora entuk guyu piye? Akhirnya disentak karo Gusti, rentok guyu malaikat. Ah lucu tenan ini. Lebih itu coba itu. Maka Anda harus tahu itu bukan penjilatan, itu sedang mempermainkan. Ada skenario untuk menggunakan. Gitu loh, dan seterusnya lagi nek dikai contoh kayak banget lah. Dengan bahasa yang seperti itu, maka Anda sebagai orang makyat ternyata uslubnya sudah tinggi. Langsung mengerti. Luar biasa Anda. Di bawahnya baru ada yang namanya balaghah, itu ilmu komunikasi biasa. Nah ini balaghah aja belum nyampe, jadi nggak ngerti bagaimana ngomong sama Amerika, bagaimana ngomong kepada Singapura, nggak punya uslub. Kan tidak perlu menentang untuk menentang. Gitu loh. Kan saya sering sudah kasih contoh yang kecil-kecil toh. Gue nek diajak kerengan iki moro bisi ono. Gue nek kerengan karo aku mesti kalah wis mending wis melayu saiki melayu. Wah, akhirnya mesti budiran melayu kae padahal nek kerengan tangan ya kene kalah jane. Itu namanya uslub. Itu puncak dari balaghah ya Ustaz ya, puncak dari balaghah. Itu teman sekalian, oke. Lu sekarang itu bagaimana mau balaghah aja nggak ngerti kok. Mosok sambat, saya mau dijatuhkan loh sama JK. Loh, kok ngomong ngono iki lho, mbok sing rada bahasa sing rada samar sithik apa piye ngono lho. Sing lelu tapi jenenge lugu kan ya ora mlebu neraka wong lugu. Lugu ora ngerti ya. Ya ngertine mebel ya mebel, kayu ya kayu. Wis piye dituntut balaghah ya ora iso. Jadi piye meneh, jadi tolong Anda jangan benci ya. Anda harus kasihan dan berempati dan berdoa setiap hari mudah-mudahan beliau segera dibebaskan dari tekanan-tekanan. Amin ya rabbal alamin. Supaya hidupnya tentram, keluarganya tentram, istrinya tidak cemas dan anaknya juga selamat dari mara bahaya. Gitu ya. Ono elek ya aku ngomong, apik to ya. Apik to gitu loh. Uslub kok. Wah sesuk mesti do Twittere uslub. Are-are iki AS Hikam ditawur are-are dobel are-are iki. Profesor ngawur profesor kuwi. Mosok ana sing ngomong bapak ini profesornya tinggal budak tok. Ana sing ngono kuwi kurang ajar. Ana sing ngomong ngono. Anda mestinya mbok menghibur dengan lagu dangdut kayak apa-apa gitu loh. Hikam manis, yang hikam manis, pandang tak jemu. Loh ngono ku tidak dihibur. Gitu. Atau pakai lagu Madura Grut. Ambil suara. Grut 1, 2, 3 Gruda Pancasila. Nyeneng no Madura yes sing rusak yes. Ono ambil suara kok gruti lho. Ono meneh asek. Saya akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Asek. Apa asek? Asek kuntum bunga. Tepuk tangan untuk Mas Dimas. Thank you very much. Thanks very much. Yo, terima kasih. Tolong segera dipercepat ya. Dipercepat, disebarkan bakteri-bakteri untuk anti racunnya semakin banyak ya. Apalagi beliau itu sudah dengan lugu mengatakan I don't read what I sign. Yang saya tanda tangan itu enggak baca ya saya. Dia apa sekarang?
Ya apa arek iki? Ya apa? Ya naik Gus Dur, gak masalah. Kalau Gus Dur gak mungkin ditulis. Saya tidak membaca yang saya tanda tangani. Misalnya ono surat apa keputusan apa, Gus Dur gak maca. Ya apa rek? Ngeten pokoke Gus Dur, ya wis. Anu Gus, ya wis ngono kan Gus Dur beres, enggak bisa disalahkan siapa-siapa. Mung gak iso maca. Yes, nyeneng lah Indonesia, seneng saya Allah, terima kasih Allah. Engkau anugerahi kami negeri yang ya Allah luar biasa indahnya, ya Allah, ya Allah. Mas, yes. Allah sendiri saya kadang-kadang bayangan apa ya Gusti Allah kita tahu bayangin arep kaya ngene cita-citane. Sampai gitu loh saya itu. Saking senenge gitu loh. Ya Allah bahagia betul. Sama ya Allah, apakah engkau sendiri pernah membayangkan bahwa ciptaanmu seperti ini? Terus aku di ojo ngunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nun. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bicara di depan kawan-kawan semua di sini. Nama saya Dimas Oki Nugroho. Saya sehari-hari di Jakarta juga. Di Jakarta saya itu punya dengan teman-teman itu lembaga semacam konsultan politik lah ya, lalu riset, survei dan seterusnya. Dan sekarang juga saya juga sedikit-sedikit ikut di dalam proses politik yang sedang berlangsung di Jakarta, di nasional. Dan dari sini saya berdiskusi dengan Cak Nun. Ini sudah kali kedua saya, alhamdulillah saya di sini. Dulu saya di sini ketika waktu itu presiden kita yang ketujuh ini baru dilantik dan sedang sibuk untuk menyusun kabinet. Di situ di panggung ini juga waktu itu Cak Nun menanyakan kepada saya bagaimana prospek pemerintahan ini ke depan kira-kira, tapi menjadi yang pertanyaan paling substansi waktu itu adalah menurut Dimas, apakah presiden ini akan otonom apa tidak, independen apa tidak, cukup kuat apa tidak, cukup decisif apa tidak dalam proses-proses pengambilan keputusan. Kenapa? Karena sedikit banyak yang namanya kepemimpinan itu konon itu akan mempengaruhi nasib atau kemaslahatan hidup orang banyak atau rakyat. Waktu itu saya jawab tidak. Jadi sosok ini tidak akan otonom, tidak akan bisa otonom, tidak akan bisa independen. Kenapa? Karena ada faktor inherent di dalam dirinya yang memang secara struktur dan secara pribadi yang memang akan susah untuk mengambil keputusan-keputusan yang decisif dalam arti berpihak kepada rakyat, berpihak kepada bangsa dan seterusnya, karena memang terlalu banyak tuan-tuan lalu kemudian tarik-menarik yang harus memang dilayani, diladeni dan seterusnya. Nah, sekarang menjelang 6 bulan pemerintahan ini berjalan, kita saksikan bahwa ternyata apa yang pernah kita bicarakan dulu itu ternyata insya Allah itu semakin menunjukkan kebenarannya. Mungkin itu yang perasaan saya atau mungkin sebagian atau mungkin seluruhnya dari yang kita rasakan. Meskipun memang kalau dikatakan bahwa apakah saya ingin mengelaborasi sedikit tentang tarik-menarik yang sekarang terjadi yang justru membuat situasi menjadi sangat susah bagi kondisi saat ini, karena kita ketahui bahwa tanpa kita sadari memang kondisi ekonomi paling tidak indikatornya dari menurunnya atau melemahnya rupiah ya terhadap dolar itu kan membawa konsekuensi yang banyak. Lalu kemudian harga BBM juga yang naik, yang betul-betul sangat drastis meskipun didramatisasi diturunin lagi, lalu kemudian dan sekarang juga berprospek akan meningkat terus. Itu berimplikasi kepada
banyak kesusahan dan ketidakpastian. Sekarang mengeluh mungkin pada level masyarakat, tapi juga sekarang pun pengusaha-pengusaha yang tadinya mendukung pemerintahan saat ini juga sekarang sudah mengeluh. Antara lain karena tarik-menarik tadi antara berbagai kubu di seputaran istana. Orang-orang yang dulu pernah mendukung lalu kemudian sekarang ingin meminta atau katakanlah mempengaruhi berbagai keputusan-keputusan penting. Tapi juga ini terkait dengan kue ekonomi, sejauh mana kemudian insentif ekonomi itu bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok ini saja. Ada sebuah skenario besar mungkin yang mungkin kita harus antisipasi bahwa ada sebuah zaman di mana zaman ini sudah ada yang memang mempersiapkan terkait dengan kepemimpinan ke depan. Dengan berbagai rekayasa-rekayasa dari manusia-manusia sekelompok manusia-manusia ini yang memang menginginkan bahwa Indonesia ke depan akan seperti yang mereka inginkan. Yang bisa jadi mungkin sama sekali tidak bersentuhan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan, atau idealisme atau ideal-ideal atau ide-ide yang kita ingin wujudkan. Tapi mereka tidak peduli, karena bagi mereka sesungguhnya format Indonesia ke depan itu sedang on the way. Sekarang lagi sedang dalam posisi yang nyaris setengah matang sebenarnya, justru ketika sekarang itu Jokowi itu sekarang menjadi langkah pembuka untuk memimpin, menjadi langkah pembuka bagi mereka untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan ke depan, bisa 5-10 tahun ke depan. Balik kepada tarik-menarik tadi, ini menjadi menyusahkan karena kita ketahui terjadi ketidaksinkronan juga, ketidakharmonisan dari orang-orang di pemerintahan sendiri. Yang tadinya Jokowi dengan JK itu seperti duet maut ya kan, tapi sudah kita ketahui bersama bahwa kalau bicara JK, SBY saja dimakan, ya, apalagi bicara tentang Jokowi. Jadi ada sesuatu yang memang sejak awal itu lagi-lagi inherent di dalam dirinya memang sangat konfliktual. Dan model seperti ini itu juga terjadi di Jakarta, misalnya Ahok dengan DPRD, lalu kemudian juga ada kepemimpinan lain yang memang menunjukkan seni konflik dalam pemerintah itu kemudian dijadikan komoditas politik untuk pencitraan, meningkatkan popularitas dan seterusnya. Di saat yang sama partai politik itu pencitraannya begitu jelek. Jadi seolah kita publik itu memang tidak punya pilihan untuk melihat yang mana sesungguhnya yang benar, yang mana sesungguhnya kawan, yang mana sesungguhnya lawan. Gak usah kita, mereka sendiri yang di elit-elit itu juga akhirnya bertabrakan satu sama lain karena keserakahan dan kepongahan mereka sendiri. Yang mengorbankan tidak hanya sebenarnya Jokowi sebagai presiden, tapi juga rakyat banyak. Dan mereka tidak peduli lagi-lagi. Nah, jika kita lihat sampai di sini, maka yang dikorbankan lagi-lagi adalah kita nggak pernah bisa memberikan ternyata national resilience kita itu nyaris sudah nggak ada lagi sementara sekarang. Ketahanan nasional itu istilahnya yang itu udah nyaris lemah. DPR-nya konflik di dalam, ya. Kita tidak percaya dengan partai politik juga. Pemimpinnya juga lemah. Kalau kata senior saya itu di UI itu namanya Arbi Sanit, ini adalah dalam sejarah Republik ini adalah presiden terlemah. Dan itu dalam posisi sekarang saya juga nggak tahu dia peduli juga apa tidak dalam posisi dia yang lemah itu. Tapi yang menjadi problem adalah dalam pemerintahan yang lemah ini maka ada kelompok lain yang mencoba untuk mengambil kesempatan untuk apakah itu nantinya berprospek untuk mengambil pemerintahan, mengambil alih dan seterusnya. Tapi siapapun tahu sebenarnya ini akan terjadi gitu. Jadi ini kan Jokowi JK ini adalah sebuah pasangan seperti kalau kita ilustrasikan rumah tangga yang dipaksakan sebenarnya. Jadi kan sejak awal memang udah berpotensi memang akan konflik. Nah, dan lagi-lagi apakah kita semua bagaimana kita bisa aware, bagaimana kita bisa tahu atau well informed terhadap situasi yang terjadi? Kenapa? Karena juga susah. Media juga sekarang berada dalam
di koridor kelompok-kelompok ini. Gitu. Artinya bagi mereka penting bagi Jokowi sebagai karpet merah untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan ke depan. Gitu. Karena memang butuh figur seperti ini yang memang untuk bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka. Nah, saya merasa bahwa lalu apa yang harus dilakukan? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya ternyata sekarang tidak usah di Jakarta, bahkan di pelosok daerah, saya kemarin keliling Jawa, muter saya naik mobil, saya ajak keluarga juga. Hampir semua bicara tentang ya tentunya elit-elitnya yang teman-teman di daerah itu, pimpinan pemuda, Karang Taruna, orang di partai dan seterusnya, orang bicara mereka nggak yakin Jokowi sampai nggak ini 5 tahun, kan itu isu besarnya sebenarnya Cak sekarang. Sampai nggak 5 tahun, bahkan orang-orang di dalam istana juga sampai nggak 5 tahun. Problemnya bagi sebagian pihak kalau Jokowi jatuh, diturunkan atau mundur atau bagaimana nanti dipaksa mundur dan seterusnya, maka kita terima JK nggak menjadi presiden. Nah, ada kelompok lain yang juga tidak bisa menerima itu. Nah, akhirnya saya hanya ingin cerita di sini, di-share dengan teman-teman itu adalah justru dengan kesadaran dengan informasi yang model seperti ini, koneksi-koneksi tadi, meminjam secara sembarangan ya, istilah tadi Ustadz Labib, koneksi-koneksi seperti kita ini, itu yang dengan cara-cara seperti ini yang sesungguhnya bisa membangun kesadaran-kesadaran sejati gitu ya. Dengan tetap tentunya kita berkoneksi juga dengan hal-hal yang sifatnya transendental ya, yang divinitas tadi. Pada hal seperti ini sesungguhnya bisa secara jernih melihat apa yang harus kita lakukan ke depan. Karena jika sebagian orang mungkin yang peduli terhadap situasi sekarang di bangsa kita, kondisi kita dengan leaderless seperti ini dan bahkan stateless juga gitu, karena negara itu juga udah nggak ada wibawanya, pemimpin juga nggak ada wibawanya. Padahal negara itu konon dibentuk itu adalah untuk agar supaya kemudian ya adalah political order, ada pemerintah yang dibangun melalui sebuah virtu, nilai-nilai kebaikan yang kemudian itu bisa diteladani oleh rakyat sehingga terjadi yang namanya sebuah pemerintahan yang baik itu, masyarakat yang baik itu terjadi. Tapi kan ini kemudian tidak berlangsung seperti sekarang. Pemerintahannya dan kepemimpinannya yang sangat lemah dan pencitraan, lalu kemudian kebijakan-kebijakan tidak efektif, menteri-menterinya main sendiri bahkan sering offside, masing-masing punya kepentingan sendiri, lalu elit-elit besarnya itu saling berebut satu sama lain, tidak ada hegemon dalam pemerintahan. Kalau dulu kita ingat misalnya Pak Harto itu dalam beberapa tahap itu ada sosok seperti di awal itu ada Ali Murtoponya, lalu beranjak sedikit ada Jenderal Sumitronya, beranjak sedikit ke sini ada Beni Murdaninya, sininya kemudian bergeser ada yang namanya kelompok-kelompok ya Faisal Tanjung, Habibie dan nah sekarang itu nyaris nggak ada, saling berebut satu sama lain, tarik menariknya, jadi stall. Nah inilah memang konsekuensi keberadaan kepemimpinan yang seperti ini. Nah, pertanyaan terbesar itu adalah what next to be done, apa yang harus kita lakukan. Nah ini yang saya justru ingin tanyakan juga kepada Cak Nun, makanya saya malam ini kemari. Sungguhnya ya ini Republik sedang bingung, ya kan, kiri kanan salah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Haidar tadi, nggak melakukan apa-apa juga salah. Akhirnya kita hanya berserah diri, ya kita lihat bahwa kalau memang ini hukuman atau pelajaran dari Allah kepada kita, maka ya harus kita ambil hikmahnya betul-betul, lalu kemudian untuk memperbaiki apa yang bisa kita lakukan ke depan. Kalau memang ini hukuman, maka ya kita harus pasrah menerima itu. Insya Allah kita sebagai bangsa memperbaiki diri, dan saya yakin insya Allah hikmah itu atau katakanlah kesadaran untuk memperbaiki diri itu kita dapatkan dari Majelis Maiyahan insya Allah malam ini dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.